hati-hati dengan opo. Hati-hati. Torang pe opo ompong itu Tuhan yang Maha Kuasa loh. Opo ompong Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu torang tahu sebelum ini gereja Protestan, Katolik apa masuk ke torang pe wilayah ini, Minahasa ini. Halo guys, kembali lagi pada Torang Pe channel Torang Pe Tampa. Tempat pemuda dan remaja berkreasi. Sekarang Torang kedatangan narasumber dari Sanggar Sakalele Sio Kentur Tomohon. Jadi Torang mau ada bincang-bincang, Mar. Sebelum itu kita Shalom Molayan, Kita Jesti Revi. Kalau kita Patris Lolong, Kita Chandra Lala. jadi orang mau bahas topik tentang budaya Minahasa, terlebih khusus tari Kabasaran. Kita mau masuk di pertanyaan yang pertama. Di pertanyaan untuk Kak Patris dengan Kak Chan. Kakak-kakak dari umur berapa mulai kenal Kabasaran? Mulai dari Kak Patris. oke sebelumnya Sigi Wangko, salam budaya. Kalau Kak Patris kenal budaya itu sudah dari kecil, umur 2-3 tahun sudah paham tentang budaya karena keluarga juga di dunia di kebudayaan. Tapi kalau mulai turun langsung ke tari Kabasaran itu mulai dari umur 6-7 tahun. Kalau sekarang Kak Patris seumur 32 tahun, jadi lumayan lama. Oke, 25 tahun kan Kak? Iya, 25 tahun. lama sekali itu. Kalau Kak Chan kan? Kalau Kak Chan sendiri bergelut, sebenarnya sama kan sejarah dari umur berapa bergelut di bidang tarian Kabasaran. Sebenarnya memang dari kecil perlu dididik karena lingkungan lagi kan, lingkungan memang di saat itu lagi panas-panasnya atau boomingnya tarian Kabasaran. Makanya otomatis masih anak-anak kan waktu itu, jadi termotivasi dengan satu sama dengan Kak Patris bilang tadi, memang keluarga juga bergelut di bidang Budaya. budaya nih, tarian juga, tarian mengikut untuk orang tua dari kaca gitu. Cuma kalau orang dua dia lebih dulu, no? Dia lebih dulu. Kak Chan dulu. Dia lebih dulu. Dia dari Penabu dulu kan? Iya, Dari kalau- Penabu. Biasanya kan memang begitu kalau di tarian Kabasaran ada proses. Ada proses. Sampai sekarang Kak Chan sendiri kan pemimpin di Kabasaran di tumpukan itu, tumpukan Sakalele Sio Kentur Tomohon. Untuk sekarang jadi pemimpin itu nyandak secepat itu Cepat, langsung ada prosesnya. Lama prosesnya. Jadi ada proses. Jadi untuk awal mulai terjun langsung dengan pemain dewasa. Dia kan ada anak-anak dewasa. Anak-anak. Nah, dari Kak Chan sendiri mulai bermain penabu dulu, tapi suka dengan dewasa. Sama juga dengan Kak Patris, tapi memang awal. Cuma dia duluan Kak Chandra. Jadi dari Kak Chandra dulu mulai dari Penabu, Kak Patris mulai masa Kak Chandra boleh. Tapi mainnya dengan dewasa-dewasa toh. Termotivasi. Mainnya dengan dewasa-dewasa. Mulai termotivasi. Teman sering di sanggar itu juga. Di sanggar itu juga. Ikut gabung. Begitu. Jadi memang didasari jadi penabu tambor. Toki-toki tambor bahasa Tambor. Toki-toki tambor. Jadi seiring berjalannya waktu, sekarang Kak Chandra sudah jadi DP pemimpin, kita DP wakil. Kalau pemimpin disebut Tumutusu. Tumutusu. Kalau DP wakil, Mamato. Mamato. Gitu. Itu tugasnya berbeda itu dua. Tugasnya berbeda. Kalau pemimpin itu kalau di sistem kerajaan dia rajanya. Ya, kalau Mamato itu DP panglima perang. Oh, penglima. Ya, begitu. Tapi kebetulan orang bukan kerajaan. Tapi karena orang Minahasa bukan kerajaan, jadi bukan begitu sistemnya. Cuma DP istilahnya Ibarat. begitu. Istilahnya. Ibaratnya begitu. Tamang-tamang boleh mengerti kan? Boleh mengerti, teman-teman. Kong kalau tamang-tamang tahu le dengan Kabasaran ini boleh tulis di Boleh komentar. Komentar. Siap. Nah, Kak, lanjut nih Kak. Sebenarnya apa sih itu Kabasaran? Kalau Kabasaran itu sebenarnya dia pasukan perang. Cuma dalam pertanyaan ini bisa orang pecah jadi dua, dari segi kebudayaan dan dari segi masyarakat, dan segi kesenian. Jadi kalau Kak mau jelaskan itu Kabasaran itu apa, so kalau di dalam
di dalam masyarakat, dalam kesenian jati diri. Nanti Kak Chan mau jelaskan itu lewat DP kebudayaan bagaimana. Nah, kalau kawasaran itu kan dia sebenarnya pasukan perang. Pasukan perang. Kalau zaman sekarang kan sudah nggak mungkin berperang toh. Tinggal jadi ya, jadi tarian, jadi tradisi segala macam. Jadi itu tarian perang untuk kalau sekarang ya, sekarang tarian perang untuk menjemput tamu-tamu. Banyak di penjemputan tamu, isi acara atau parade-parade yang menunjukkan jati dirinya orang Minahasa sesungguhnya. Hero kalau orang hero, tapi jenisnya yang begini, begitu. Kalau menurut Kacan begitu gimana? Kalau untuk kawasan sendiri di dalam hal Kebudayaan. Itu nggak gampang jadi seorang kawasaran juga, nggak gampang. Perlu proses alam, istilahnya bahasanya bisa dikatakan proses alam karena mesti lewati juga DP apa mau bilang Seleksi. pertama istilahnya DP pertama paling umum yang paling banyak tahu hormati orang tua. Hormati orang tua dari sejak dini di kawasan sendiri dihormati orang tua. Kedua, jangan sampai salah pergunakan untuk dalam hal orang kan istilah sudah jadi kawasaran ini. Jadi hero nih, jadi pahlawan nih. Ada kan yang terbuat terlena dengan hal itu, makanya so melenceng, so Salah baribut di kampung, itu jangan. Nah itu yang proses alam yang dimaksud tadi. Kira-kira sepenggal begitu. Jadi ada proses. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang persepsi teman-teman tentang kawasaran banyak yang kan kawasaran banyak terkait dengan katanya mistik. Oh, pakai barang tajam, akhirnya menunjukkan dompet kehebatan. Oh, kita suka kawasaran, jadi kita boleh bawa tarian di jalan segala macam. Nah, itu sebenarnya so kabal saran kok itu sebenarnya kawasaran. Salah menggunakan. Dan itu melanggar hukum. Kalau orang itu cara melestarikan, bagaimana cara melestarikan itu dengan contoh sama dengan Kak Chan bilang tadi, dengan cara menghormati orang tua itu kawasaran sebenarnya. Kawasaran dengan cara menghormati lingkungan itu kawasaran, karena orang itu pelindung, melindungi keluarga, melindungi wilayah, melindungi orang-orang terdekat, semua yang orang lindungi. Cuma itu diproses dalam kehidupan masyarakat. Cuma kalau kawasaran itu memang tarian adatnya, tarian perangnya orang Minahasa gitu, yang dipakai di penjemputan, parade atau apa. Tapi secara harfiah masyarakatnya begitu, jadi pelindung sebenarnya. Ya. Oke Kak, Kong kita lihat sama dengan rupa di sekolah dang. Taja dengar rupa ada yang dia bilang kawasaran, cakalele. Sebenarnya sebutan. apa DP? DP betul. DP betul dang itu. DP benar. Sebenarnya DP penyebutan. Kalau dari Kak, perbedaan penyebutan itu karena wilayah. Wilayah Minahasa itu ada berapa wilayah? Sedangkan orang kan bilang Minahasa itu ada 9 suku. Setiap suku itu bukan cuma satu suku etnisnya. Ada banyak, jadi terbagi lagi. Ada macam-macam penyebutannya. Cuma sebenarnya kalau secara harafiahnya yang memang secara kalau orang tombulunya kawasaran atau sakalele. Mau Kawasaran, sakalele. Ya sebenarnya paling umum kawasaran. Kalau di orang yang temun kan tombulu. Oh iya, teman. Jadi kawasaran kalau mungkin di Tonsea, teman-teman Tonsea atau teman-teman di sini di Telur atau Temboan atau bilang ada pakai B. Jadi kawasaran. Nah, tinggal apa? Penyebutan. Gitu. Beda lagi dengan cakalele dan sakalele. Nah, cakalele yang turun atau cakalele itu dari apa sebenarnya itu lebih ke Maluku. Dari Maluku. Lebih kental dibilang cakalele itu tarian adat Maluku. Begitu. Kalau orang saka, lele. Ingat Itu pisah. Sakal. Dan di penyebutannya teman-teman bukan sakalele nih, sakale pakai ada tarik di sini. Cuma nih bilang sakalele. Sakal. Sebenarnya lagi. Susah guys. DP orang itu lebih kental kalau di toran itu boleh orang Ternyata susah guys penyebutan. Kawasaran dan sakal. Dan Jadi DP. kalau kalian kalau ngoni dan pikir
cakalele sakalele itu beda sekali. Itu ternyata kalau cakalele dari Maluku, kalau sakalele dari Minahasa. DP arti itu sakalele itu saka artinya berkelahi, perang. Lele itu artinya menari. Oh, menarik. Jadi Buka ikan lele nih. de. Jadi perang yang ditarikan akhirnya jadi tarian perang. Ya. Tekanan nada juga mempengaruhi arti. Mempengaruhi arti. Karena dede menarik. Kalau dede Lele. dede ada tekanan Susah sama ada deh titik. penyebutnya. Nah itu berarti kan kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Dede. Oh, Ada yang mengejar. Kalau dede siap dede menari. halus-halus dan perang beda. Jadi adik setahu nih mau bilang apa? Saka lele. Semua namanya kan lele. Harus ada kursus sendiri. Memang mesti mempelajari lebih dalam lagi. Nah, Tahu Mbak Uni. Mbak Uni dan Mbak Foto plus Mbak Story. nah, Gong lanjut nih Kak. Kalau pandangan masyarakat tentang Kabasaran itu bagaimana? Menurut orang yang terasa. Menurut dorang kakak yang jarasa Karena Kak bagaimana? menampilkan toh itu dan Kak melihat tuh masyarakat punya respon terhadap Kak sekalian ketika menari. Jadi apa yang Kak ada rasa-rasa Nah, itu ya? Oke. ini sebenarnya pertanyaan ini ya memang agak sedikit ngeri-ngeri sadap dan kalau dan pernah rasa-rasa. Dan orang rasa lihat Kabasaran ini. Pertama ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Nah, biasa yang pro itu orang yang paham apa itu budaya, apa itu tarian itu apa. Kalau yang kontra yang biasa orang-orang yang tadi sama yang bilang tadi, no? Yang so terpengaruh dengan hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah bermain Kabasaran, cuma so salah menggunakan. Oh, sudah kacau di jalan. Akhirnya ketika orang pepandangan, sudah pegang peda, sudah tari mentang-mentang Kabasaran. Akhirnya semua sangkar-sangkar Kabasaran dicap begitu. Jadi pro dan kontra tonda rasa itu berat sekali. Ada yang bilang tuh orang ini pakai ilmu lah, Yang mistis itu kan. mistik. Ada yang bilang tuh orang ini pemuja setan lah. Karena ada kan atribut-atributnya kan ada tengkorak segala macam. Ya kalau DP pro kan tuh ada orang Minahasa yang pro dengan lihat keindahannya, lihat dia punya nilai pelestariannya kan untuk memang dasarnya kan kalau dia lihat rupa ada coba main rupa pakai barang tajam tuh pakai pedang atau apa yang bisa disebut santi. Santi. Beda untuk bahasa apa kesarian, bahasa pasar. Kalau itu untuk santi ada disebut sondang. Kalau jadi di tarian situ orang biasanya lihat kalau pakai benda tajam ini santi, ini pedang ini dia pakai ayun sampai ada baku dekat ayun begitu. Bain apa orang kan mempertanyakan begitu. Bain apa kaki kontarabi karena dilatih. Jadi bukan mistik. Bukan hal itu yang Nanda jawab pakai ilmu dah. Ya. Karena memang dilatih. Namanya kata latihan. Setiap kali kata latihan terus jadi betul. skill. Ketika sebelum tampil lah latihan. Dilatih. Jadi nak sembarang orang mau baku-baku. Ada kan DP babakan, DP nama itu Sumaka Lele. Jadi memang menunjukkan perannya. Itu dia punya gerakan itu memang dilatih. Bukan cuma sekedar pegang peda so pakai baju Kabasaran malu-malu, bukan begitu Kabasaran. Bukan lagi untuk perpasangan kan itu. Nah, itu memang so dikonsepkan Dia punya. Jadi dua khusus latihan untuk sampai gerak begitu. Baru prosesnya lama, bukan baru latihan sekarang langsung jadi. Tidak, dia proses lama. Jadi misalnya pasangan ini, contohnya orang dua nih toh. Jadi pasangan perangnya ini, adunya. Dilatih itu sekitaran 3-4 tahun. Lama sampai dapat chemistry-nya. Jadi dulu pertama kali dilatih itu pertama langkah 1, langkah 2, langkah 3. Lama kelamaan so tidak perlu begitu lagi, tinggal main tebas. Begitu, prosesnya lama. Kembali lagi di apa tadi? Kalau tong jali cepat dan guys, ternyata itu sangat lama. Lama dia proses lama. 3 berapa? 3-4 tahun. 3-4 tahun lama itu.
Respon lagi masyarakat, tadi kita kembali pertanyaan itu. Respon masyarakat untuk kawasaran, kalau untuk Acan pribadi, banyak kali sebagai pemimpin di depan kan di muka. Di tempat mana saja ketika orang tampil, di mana orang diundang, ketika orang tampil dan mulai berjalan, mulai atraksi atau ya mulai melakukan tarian. Nah, di situ ada respon takut, menghindar dalam artian takut bagaimana? Bukan takut untuk mengelarinya, enggak. Cuma jaga jarak dah, takut begitu. Ada juga yang memang berdiri sampai tepuk tangan, semangat, tambah jawa tarian, jawaban buat support. Ada juga itu. Jadi orang memang dari satu kebanggaan buat orang ketika orang bisa tampil dimanapun, ketika orang diundang itu memang dari respon masyarakat. Terus masyarakat yang lihat juga antusias Kang melihat tari yang jadi tarian adat yang boleh orang lihat. Dan memang kalau masalah respon masyarakat, dulu kalau mau cerita orang kisah, dulu kalau di Trompe Kampung sendiri saja pernah dipandang sebelah mata. Karena ada yang bilang, oh ini sama yang tadi bilang membahas tadi nah, oh ini segala macam kumpul-kumpul nak war-war, anak muda seperti itu tuh. Cuma ada satu momen yang baking sampai masyarakat ini jadi respect. Kalau sekarang dong sangat respect Pak orang, yaitu ada pertandingan. Pertandingan kawasaran tingkat provinsi. Torang itu bertanding itu dari juara 6, juara 7 kan, dari pokoknya memang dari bawah dasar. Dan sekarang bukan mau sombong, Torang Pesanggar ini nak terkalahkan seprovinsi sampai sekarang. Bukan mau sombong. Jadi pandangan masyarakat langsung berubah. Ternyata Tompe anak-anak ini ada kegiatan positif sampai bawa nama kota, bawa nama daerah. Dan waktu itu puncaknya waktu Covid kan. Covid itu anak-anak nak sekolah. Semua daring kan, daring bahasa belajar dari rumah. Ada yang jadi nakal, liar, sampai dari pemerintah kelurahan macam nak respect segala macam. Nah, itu orang kegiatan orang rangkul anak-anak ini. Ya, yang waktu itu memang yang paling berat dari pekerjaan itu Chandra. Karena waktu itu kita ada merantau toh. Jadi Chandra yang memang merangkul, bikin kegiatan sampai anak-anak ini nyandak larinya ke negatif. Yang dorang pekerja nongkrong, yang tak kumpul tentang polisi dusu segala macam. Chandra kumpul, bikin kreativitas, bikin topi-topi kawasaran, dilatih ikut pertandingan. Dari pandang sebelah mata yang orang tuh cuma, oh mau nak war-war. Sekarang mau latihan kapan? Karena ada prestasi di situ, dan itu terus terang kita bangga. Bukan bangga cuma sebagai kita sanggar, malah kita bangga termasuk bangga pada dia. Karena dia kegiatan itu, dia apresiasi ke masyarakat, dia rangkul anak-anak. Bisa dikatakan dulu orang kampung itu garis merah oleh Kapolsek Polres sekitar. Karena tingkat kriminalitas anak-anak di sekitar dia yang rangkul, teman-teman sanggar yang rangkul. Ya, ada teman-teman lain juga yang memang ada teman-teman yang berperan aktif dan segala macam. Bukan ada hampir semua dari sanggar kita juga turut support segala macam. Orang bina semua dari rompe kepala batu bagaimana, dari rompe malas-malas bagaimana, orang bina sampai sekarang. Biarpun pulang lat, orang tua langsung jemput di muka rumah. Karena ada kepercayaan, dia sistem belief itu yang susah. Di balik layar. Salah satu di balik layar itu. Ada di balik layar salah satu. Nah, kalau yang di balik layar sana, yang itu dia penabur terbaik Sulawesi Utara sampai sekarang belum terkalahkan. Michael, dia nama Michael. Jadi untuk tarian kawasaran, untuk respon masyarakat memang yang sampai sekarang orang dah rasakan masih positif. Jadi orang bukan ketua sombong, cuma orang memberitahu ke masyarakat orang pencapaian. Bukan mau bilang ini paling jago, bukan orang paling jago, cuma kebanggaan itu pencapaian itu. Jadi satu kebanggaan, dan pencapaian itu susah. Dari 3 generasi ini pernah mau pegang juara 3, 5, ampal, nak pernah sampai 3 generasi ini. Nah, nanti ini generasi muda yang malah tak dipandang sebelah mata, yang sekarang memang nak terkalahkan. Istilahnya untuk sampai sekarang kan belum ada pertandingan berikutnya toh.
Cuma kebanggaan itu, jadi sekali lagi bukan membahas sombong. Oh, Sio Kentur paling bukan yang paling jago. Cuma orang pencapaian itu yang orang kebanggaan dan fortoran, jadi motivasi fortoran juga. Begitu. Oke. Karena pencapaian bawa manfaat for anak-anak muda. Ya. Yang dulu nakal-nakal, sekarang sudah jadi Bukan kok nakal, nak terarah kok udah Belum berkegiatan. terarah, sekarang Belum sudah terarah sampai orang tua mungkin semua tanya sekarang mau tampil kapan? Ya, Nah, betul. Memang yang ada. dulu so orang tua mulai "Oh, respon. di mana, Ngana? Ada begitu, sekarang begitu. Sekarang tampil kapan? Malah dulu orang tua, ada yang orang tua bilang jangan bergaul dengan orang. Serta sekarang ada yang bawa anaknya ke rumah, ke sanggar. Selatih dia. Siapa? Langsung dihentar Jadi responnya langsung ke situ. karena DP nilai feedback positif yang Betul. ditimbulkan bukan cuma sebatas tarian Kak, Betul. tapi ada nilai-nilai yang tadi juga Kak bilang sebagai pelindung. Ya, itu yang orang kita tua. kembali ke arti kawasaran itu sebenarnya. Arti DP makna di dalam Begitu. yang dalam hal ini sangat bermanfaat. Kak, Jadi, Kang, kita mau tanya lah. Banyak yang jali ya, Dang. Kabasaran itu kebanyakan laki-laki. Perempuan boleh masuk atau nanda Boleh, itu? boleh. Boleh Jadi, sekali. boleh sekali. Dia mau masuk ini, Kalau Kak. empat orang, mungkin nanti dia spesifiknya kenapa ada perempuan, kenapa ada laki-laki, nanti Chandra yang jelaskan. Cuma kalau trompe sanggar, malah trompe sanggar itu ada Sio Kentur, ada Seput Rangdang. Seput Rangdang itu DP anggota itu sama perempuan. Perempuan dan jadi ciri khasnya trompe sanggar itu. Nah, DP tariannya berbeda, DP babakannya bisa dikatakan bisa ada kan kostumnya berbeda, segala macam itu beda dia punya itu. Bukan laki-laki dan perempuan sama. Mungkin DP penjelasan kenapa ada laki-laki ada perempuan. Bagaimana Om John gitu? Memang untuk laki-laki atau perempuan ini kontes warane atau pelindung. Memang bukan cuma laki-laki yang boleh dikatakan dapat gelar warane Ya. atau pelindung. Perempuan juga. Makanya itu orang angkat untuk di sanggar Sio Kentur orang angkat dijadikan satu tumpukan yaitu Seput Rangdang. Kenapa? Artinya mawar merah. Rangdang Mawar merah. berarti Merah. mawar merah. Merah. marba cucu ini. Begitu. Marba Nah, merah. jadi perempuan itu memang dahulu juga kamu bilang untuk cerita-cerita atau sejarah banyak juga prajurit atau warane itu perempuan. Pasukan-pasukan Nah, perempuan. ada banyak juga. Malah jadi jaga perbatasan. Kalau perempuan. Ya memang dulu wanita perempuan Minahasa itu Sakti. Dengan jangan salah anu juga perempuan itu yang paling dijunjung tinggi di Minahasa. ya karena itu. Ingat juga itu. Kenapa sampai ada warni wanita? Karena menurut cerita rakyat dia punya kekuatannya yang paling kuat Paling kalau perempuan. Oke. Paling kuat Dipandang dibandingkan laki-laki. Perempuan paling kuat. Paling kuat. Logikanya begini, siapa yang kasih masak? Kalau lagi Begitu. gitu. Jadi karena dijunjung tinggi martabat perempuan makanya paling banyak yang terjadi kalau ada suatu hal peperangan ini bicara peperangan kan dulu banyak kejadian karena pertama hal soal perempuan memang. Kedua soal batas-batas wilayah tanah, batas-batas wilayah perburuan. Dan ada perempuan juga yang sering menghalau kalau ada serangan. Gitu. ikut tampil. Jadi kalau misalnya laki-laki semua berperang di kampung tak tinggal perempuan, ada perempuan yang bisa menjaga. Yang menjaga kampung Menjaga itu dan kampung itu. keluarga yang ada di Dan sana. itu sakti. Begitu. Begitu. Nah, cuma di trompe sanggar itu orang nyendak segabung. Memang bermain biasa tampil bersama. Cuma orang nyendak segabung laki-laki ada kan mungkin pernah lihat kawasaran yang grupnya ada perempuan di sela-selanya. Kalau orang kasih pisah karena menghormati ini perempuan. Menghormati orang punya tarian, menghormati orang punya kostum. Jadi karena kebanyakan kalau dalam pentas perempuan yang paling muka. Laki-laki dia tersisa. Begitu. Karena Jadi orang menanamkan nilai itu yang nah itu yang menghargai wanita itu karena orang Minahasa paling menghormati wanita. Jadi kalau ada orang-orang Minahasa yang sia-sia tuh DP bini, sia-sia tuh ada perempuan, Barasa juga, Kang. barasa hati-hati. melanggar adat. Jangan ada itu. Dan ternyata di kebesaran ini yang dari kakak Pesyeri tadi ternyata DP nilai yang salah satunya yang kita boleh petik dari kakak Pesyeri ada ternyata sudah dari dulu tuh emansipasi wanita. Oh jelas, Ya, jelas karena Minahasa. nyatanya kakak sangat menghormati perempuan. sangat, Ya. Jadi nilai wow
sangat tadi nilai hormati orang tua, pelindung masyarakat. Sekarang ada nilai juga yang baru kita tahu, emansipasi wanita di dalam. Ternyata wanita itu memang Spesial kalau di Minahasa. spesial, paling Terima kasih dihormati. Kak, terima kasih. Oke, terang lanjut. Tadi kan pandangan masyarakat. Sekarang kita mau tanya, kalau pandangan gereja for ini budaya Kabasaran bagaimana? Ya, memang kalau mau jelaskan budaya dengan adat atau kekawasaran itu, dia sama kalau orang Minahasa yang nak paham yang nak paham itu jadi sama dengan dua garis lurus yang nak pernah mau baku dapat. Mar sebenarnya gereja dengan adat atau dengan orang budaya itu satu garis besar. Karena apa? Dalam teologi gereja yang ada di Minahasa, gereja itu berkembang atas dasar adat dan budaya masyarakat setempat. Jadi bukan karena orang Kristen berarti orang ke Yahudi-Yahudian atau ke Roma-Romaan, bukan berarti orang Muslim berarti orang ke Arab-Araban, begitu. Jadi orang gereja spesialnya orang gereja itu orang menyatu dengan budaya setempat. Cuma ada sekarang yang berat, malah gereja menganggap bahwa orang ini yang menghambat akan perkembangan gereja. Karena nilai-nilai yang tadi orang bilang, anak-anak muda yang nak paham segala macam, akhirnya menjudge. Ada juga yang terampai pemimpin dalam terampai gereja yang menjudge bahwa budaya ini menghambat tentang perkembangan, karena orang ada ritus sesajian, ada ritus pasang dupa. Padahal kita mau bilang orang ini supaya orang mengerti, sebelum orang Minahasa mengenal gereja, orang sudah mengenal Tuhan lebih dulu. Orang belum mengenal orang bilang opo itu, hati-hati dengan opo, hati-hati. Orang opo ompung itu Tuhan yang Maha Kuasa loh. Opo ompung Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu orang tahu sebelum ini gereja Protestan, Katolik apa masuk ke orang wilayah ini, Minahasa ini. Jadi hati-hati. Orang ini baritus ada pakai sesajian atau apa segala macam. Pinang, siri segala macam. Sekarang kalau ke gereja kasih persepuluhan dah. Kasih kolektan dah. Dulu orang Minahasa lantaran belum ada doa itu. Iya, Persembahan. Ya, contoh pengucapan syukur. Mengucap syukur. Bahkan sekarang ada lambang gereja yang menggunakan lambang menguni karena mengambil ritus adatnya dari orang Minahasa. Burung roh kudusnya orang Minahasa itu menurut pandangan. Jadi sebenarnya kalau orang Minahasa yang paham gereja dengan kebudayaan Minahasa, ada tadi mau kawasaran dan tadi mau ritus itu satu garis yang lurus. Karena memang gereja berdiri atas dasar budaya setempat berkembang. Bagaimana kan? Begitu. Begitu. Jadi jangan salah memandang. Jangan ke orang mulia, ini kok aja bawa iris-iris tuh. Sebenarnya itu ya iris-iris itu budaya yang salah. Budaya yang salah. Serius. Budaya yang salah. Kita bisa tekankan Pak, walaupun ini akan jadi apa ya? Kontroversi di Minahasa orang bilang Mbak Iris. Serius salah kawan-kawan salah. Yang enggak ada orang jauh saya tunjuk Mbak Iris salah. Kita bilang salah karena apa? Yang orang setunjuk sampai kekebalan itu sebenarnya itu bukan for action. Bukan for action. Bar sampai defense sebenarnya. Nah, defense for sampai diri. Itu diberikan Tuhan, rahmat diberikan Tuhan kepada orang untuk mendefense sampai diri dari benda tajam, bukan menjadikan barang atraksi. Bukan jadikan barang atraksi. Itu sama dengan perempuan yang berjalan di tengah jalan atau laki-laki yang nak pakai baju. Itu sama DP model. Jadi menunjukkan tuh yang disembunyikan. Sebenarnya Tuhan kasih orang karunia untuk mendapatkan ya, misalnya kebal apa segala macam itu nggak bisa dipamerkan. Dan sekarang kan orang jadi negatif ke budaya, ke kawasan karena itu dipamerkan. Dan terus terang trompe budaya kalau orang sangat nggak pernah mempamerkan barang itu. Kalau misalnya orang buat tebas, marta tebas, tetap putus. Betul ya. Kita bilang Pak teman-teman, betul serius. Ini yang kebal itu. Mereka ini marah karena apa? Karena gara-gara hal itu maka gereja balarang 4 orang. Pandangannya ke situ. Jadi dia pakai konteks ke pertanyaan itu. Gara-gara hal-hal itu yang makan puji orang Minahasa bilang sombong-sombong saya tunjuk-tunjuk akhirnya dari pihak gereja mengatakan setel jago saya tunjuk so bukan Tuhan ngoni. Padahal itu pemberian Tuhan yang
karunia yang paling hebat buat orang. Cuma bukan untuk disombong. ya itu gara-gara si sombong-sombong itu sampai gereja mulai ada kan. Itu jadi nilai seperti merusak. Dengan juga ada tambahan juga kan masalah dalam hal itu kan disebut media. Media kekebalan atau apalah itu yang bahas. Padahal itu media sebenarnya pengingat akan sama yang ada tertulis itu tuh lihat pelangi berarti mesti ingat dengan janji Maha Kuasa. Begitu juga media-media itu atau apa bahan-bahan itu jadi pengingat bahwa jangan lupa orang kesetiaan dengan Yang Maha Kuasa supaya masih akan terus dikasih karunia. Betul. Begitu. Nah, bahkan ada hal-hal yang orang jadikan orang tradisi di orang pesanggar. Tiba-tiba misalnya contohnya bermain menari nih, baru kena barang tajam, berdarah. Harus orang mesti ingat, kenapa sampai orang berdarah? Pasti itu pas mulai pakai baju, mulai maki-maki, mulai serius. Dan itu kisah nyata terjadi. Bahkan orang tradisi kalau yang sudah menikah, tidak boleh bertengkar dengan istri sebelum bermain. Nanti akan jadi hal yang belum mata di pinggir jalan karena lihat-lihat apa paling anti kalau orang mulai tato bas, mulai berdarah, berarti ada sesuatu. Langsung pembelajaran diri. Nah, itu yang Ucan bilang tadi. Secara tidak langsung. Mohon maaf langsung ke Harus mohon maaf langsung ke Yang Kuasa. Makanya kalau orang bermain kadang sekali kalau walaupun sudah kena pedang tidak berdarah karena memang dilindungi hal itu yang secara tidak sengaja, bukan saya tunjuk ya. Secara tidak sengaja. Maka kalau balu berarti ada introspeksi diri. Bikin apa satu kesalahan. Ya betul. Itu sebanyak kali jadi kan? Oh sering. Dan sering orang saling tegur. Hati-hati renungkan dulu ada pihak. Mulut itu namanya pakai baju. Hati-hati mulut. Apalagi teman-teman yang main game, mulai ada kata-kata kasar, siap-siap. Dan kita yang lihat pasti tahu, pasti yang kena sebentar. Itu berlaku bukan cuma orang. Bisa jadi ini si A yang mau lakukan kesalahan atau apa. Si B yang kena si B. Kena dia punya kena si D. Dampaknya ke semua. Ke satu tumpukan. Jadi satu backing salah semua. Iya, itu makanya saling mengingatkan itu. Jadi nilai tidak usah main juga. Nilai minta maaf aja dulu. Ya betul. Lebih baik kalau so baking begitu lebih tidak usah main. Minta maaf aja dulu. Tradisi masih ajarkan begitu. Karena tradisi mengajarkan begitu. Jadi teman-teman ini terang di sesi terakhir, kita mau tanya ke kakak-kakak, apa semua yang orang butuhkan sama yang pakaian berupa apa semua kalau orang mau tampil. Tuh, sejam. Pada jam nih, terus jam semua habis, oke? Dipersilakan. Tunggu. Kita sebelum tutup, kita mau bertanya kita di mana deh? Oke, nah Kak, ini bukan bertanya sih, ini ajak kerja sama terus cerita baik. Kan orang nantinya akan mau bikin film yang dimana ada keterlibatan adat di dalamnya, yang dimana DP pemeran mau bermain kabasaran. Keren. Mereka salah, dia minta kabasaran. Aman. Udah. Jadi orang minta bantuan kakak. Siap. Supaya dia boleh tunjukkan tarian adat ini, pemerannya semua spoiler aja teman-teman. Aduh jangan. DP film semua spoiler. Nanti teman-teman cari tahu lebih lanjut. Pokoknya terus bilang orang mau collab dengan kakak yang luar binasa ini. Iya. Luar biasa. Dan typo. Nanti supaya boleh mau kasih ajar ke tukang tuh tarik kabasaran, bahkan yang di dalamnya ada nilai-nilai yang siap. tadi Kang ini kasih yang anak ini mau juga jadi anak yang mau melestarikan itu budaya. Siap. Kang, asik ini saksikan, tunggu dan semoga boleh jadi feedback balik buat orang semua tentang nilai-nilai kabasaran di dalam. Teman-teman jangan lupa bawa nenek terang film kalau so tayang. Siap. Di bioskop terjauh dan terdekat.
YouTube kok deh. Oh, Jadi- di YouTube. Jadi tadi kan tuh ada dia suka mau bahas tentang baju, cuma trompe bos di balik kamera coba marah karena waktu kan. Part Udah 2 mau aja. serius. Lanjut di part 2. Terlanjut di part Nah, 2. sebelum orang akhiri tong pembicaraan di hari ini atau di malam ini, orang meminta pesan for orang pe generasi penerus generasi muda. Tentang budaya. Tadi ya tentang Ya. budaya. Oke, kalau dari Kak Patris, yang pertama cuma Kak mau bilang. Orang yang boleh malu tentang orang pe budaya sendiri. Itu identitas. Jadi apa? Yang boleh malu dengan orang pe budaya sendiri. Kalau dari Kak Chan, Kalau dari Kazan mau bilang for anak-anak remaja pemuda semua yang ada di Minahasa yang masih merasa mencintai tanah Minahasa, jangan malu, jangan ragu untuk tampilkan trompe adat budaya karena trompe adat budaya identitas suatu daerah. Iya ya, Kusanti. Sangat tertampar. jadi tong so denger tuh pesanan kesan ternyata orang jangan lupa orang pe budaya itu dan jangan pernah malu. Sampai sini jod orang pe podcast malam hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dengan like dan video-video. Iya, sampai Ya, satu. Sigi Wangko. Iya, Santi. salam budaya.